Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah masuk di seri ke-21. Wow, 21 seri kita sudah lewati. 21 minggu sudah kita lewati dengan tema terobosan, kunci meraih terobosan. Hari ini kita masuk dalam seri ke-21, kunci meraih terobosan melalui kitab Mazmur. Nah, dari banyak pemazmur yang ada, malam hari ini kita akan belajar dari pemazmur yang bernama Daud. Ada yang bernama Musa. Musa merupakan salah satu pemazmur dari banyak pemazmur, tetapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk kita belajar, melihat dengan benar, dengan baik, bagaimana caranya meraih terobosan, meraih keberhasilan, meraih kesuksesan lewat dari kitab Mazmur ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Mazmur Daud. Yahweh atau Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh, atau saya tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu hal yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketahui dan sadari bersama adalah yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Sama-sama katakan dengan saya, yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis, baik dalam usaha, dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Proses akan menuntun hidup saudara dan saya kepada yang namanya tangga keberhasilan. Sama-sama katakan dengan saya, proses akan menuntun hidup saya kepada tangga keberhasilan. Dan proses juga akan menuntun hidup kita kepada tangga kesuksesan. Sama-sama katakan dengan saya, proses yang saya lalui akan menuntun hidup saya kepada tangga kesuksesan. Jadi bukan hanya tangga keberhasilan kita dihantarkan oleh lewat proses tersebut, tetapi melalui proses demi proses yang kita alami lewat hidup ini, kita dihantarkan kepada tangga kesuksesan. Dan pada akhirnya bukan hanya keberhasilan dan kesuksesan yang kita akan raih, kita terima, tetapi melalui proses demi proses dalam aspek kehidupan kita, proses tersebut akan menghantarkan kita kepada tangga yang namanya terobosan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan mengalami terobosan. Keluarga saya akan mengalami terobosan. Rumah tangga saya akan mengalami terobosan. Pelayanan saya akan mengalami terobosan. Keuangan saya akan mengalami terobosan. Apa yang saudara ucapkan itu yang akan terjadi. Apa yang saudara imani itu yang akan terjadi. Buat teman-teman yang di Malaysia, buat teman-teman yang di Singapura, buat teman-teman yang di Bangladesh, buat teman-teman yang di Filipina yang sedang mengalami lockdown, ucapkan perkataan-perkataan iman. Aku yakin aku dipelihara Tuhan. Aku yakin aku diberkati Tuhan. Aku yakin aku disertai Tuhan. Aku yakin aku tidak ditinggalkan Tuhan. Aku dilindungi dari wabah virus COVID-19. Baik varian lama ataupun varian baru. Every single day, ucapkan kata-kata baik ini dalam kehidupan kita. Setiap pagi, setiap hari, aku disayang Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dilindungi Tuhan, dan apa saja yang aku ucapkan, aku kerjakan, aku lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, kita sudah membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum Daud menjadi seorang yang terkemuka, sebelum Daud terkenal, sebelum Daud famous, dan Daud diangkat sebagai raja bagi bangsa Israel,
Tahukah Bapak Ibu Saudara, Daud harus melewati yang namanya proses serta didikan Tuhan. Daud tidak semerta-merta menjadi raja bagi Israel. Daud tidak semerta-merta menjadi orang yang terkenal di seluruh Israel. Siapa Daud? Semua orang tidak mengenal Daud kecuali ayah dan keluarga-keluarganya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena didikan serta proses yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, akhirnya Daud mengalami yang namanya keberhasilan, kesuksesan, serta terobosan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja melalui Nabi Samuel. Kira-kira pada saat itu usia Daud 17 tahun. Waktu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai, kira-kira usia Daud pada saat itu 15 sampai 17 tahun. Kita ambil lah ya, 17 tahun lah ya. Kita ambil ya. Kira-kira 15 atau 17 tahun, tapi kita ambilnya 17 tahun. Nah, kapan Daud diteguhkan menjadi raja? Diurapi Tuhan sebagai raja pada usia 17 tahun. Dan diteguhkan menjadi raja atas Israel dan Yehuda pada saat Daud berusia 30 tahun. Jadi ada masa proses sepanjang 13 tahun. Daud dididik Tuhan, Daud diproses Tuhan, Daud mengalami pendidikan Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, senang hidupnya instan, saudara. Mau langsung kaya, mau langsung terkenal, mau langsung punya dapat jodoh, tanpa melihat latar belakangnya dulu. Dia takut Tuhan nggak ya? Dia cinta Tuhan nggak ya? Ada banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya bercerai karena inginnya instan. Oh, karena saya udah umur 30, karena saya umur 31, karena saya udah susah nyari pasangan hidup, badan saya udah gemuk, badan saya kurus. Akhirnya siapa aja yang mau saya makanlah, saya embatlah. Jangan, saudara. Segala sesuatu yang instan akan menghasilkan hal yang instan juga. Setuju, saudara? Segala sesuatu yang instan, maka akan menghasilkan hal-hal instan juga. Artinya apa hal-hal instan juga? Artinya, sesuatu yang instan itu tidak akan bertahan dengan lama, saudara. Contohnya kalau pasangan hidup kita dapat secara instan, nanti dalam rumah tangga kita akan terkaget-kaget. Kok pasangan saya begini ya? Waktu pacaran baik banget. Waktu udah menikah kok kasar banget ya? Kok suami saya jadi tukang bohong ya? Kok istri saya rewel banget ya? Karena saudara mendapatkannya instan. Kalau saudara berteman dulu, bersahabat dulu, tunangan dulu, baru menikah, ini ada proses dalam proses pernikahan. Makanya kenapa banyak orang Kristen setelah menikah baru menyesal. Seharusnya proses dulu, saudara. Proses perkenalan dulu. Jangan langsung, wah, dia ganteng, dia tampan, dia anak orang kaya, dia cantik, dia baik. Saya langsung nikahin aja lah. Nggak salah, tapi menjadi malapetaka ketika kita nggak kenal latar belakangnya. Oleh karenanya, proses itu penting dalam hidup orang percaya. Pelayan Tuhan hidupnya juga harus mengikuti proses. Karena kalau tidak mengikuti proses Tuhan, dia akan kelabakan, dia akan kewalahan ketika namanya sudah mulai terkenal, sudah banyak followersnya, sudah banyak jemaatnya, gerejanya besar. Dia akan menjadi orang yang arogan, dia akan menjadi orang yang sombong, dia akan menjadi orang yang lupa diri, dia akan menjadi orang yang tidak mau mendengar nasihat dari kanan kirinya. Oleh karenanya kita membutuhkan proses. Pengusaha-pengusaha juga pasti banyak proses dalam berbisnis, berdagang, berjualan. Nggak mungkin tiba-tiba laku dalam satu hari. Harus ada proses, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Namun sayangnya hari-hari ini banyak anak Tuhan lebih senangnya instan. Sebagai contoh saya ingin mengatakan bahwa banyak anak-anak Tuhan hanya ikut doa kesembuhan, doa mujizat, hanya kepengen mujizat, tapi dia nggak mau ibadahnya. Dia nggak mau ikutin ibadahnya. Dia nggak setia ikutin ibadahnya. Kenapa banyak orang menerima mujizat dalam ibadah-ibadah yang saya pimpin oleh karena kemurahan Tuhan? Mereka ikutin, bahkan ada yang ngikutin Ibu Olin, itu ngikutin dari bulan Maret tahun lalu. Ibu Olin bersama dengan suami dan anak-anak. Mereka bikin catatan, mereka catat apa yang Tuhan sampaikan, yang saya khotbahkan. Bahkan ada keluarga-keluarga yang lainnya juga. Ada Pastor Elisa juga, seorang pendeta yang menyaksikan siaran langsung ini, belajar
mencatat kebenaran firman Tuhan. Dan mereka mendapatkan mujizat, mereka diberkati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup itu adalah proses. Amin. Ada masa 13 tahun Daud menanti proses Tuhan untuk dilantik menjadi sebagai raja. Diteguhkan sebagai raja, diurapi, yes, pada saat usia 17 tahun. Tetapi ketika ditetapkan menjadi raja, ada rentan waktu sebanyak 13 tahun. Baru pada akhirnya Daud berkuasa atas Yehuda dan Israel. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Setelah ini baru kita berdoa untuk kuasa minyak urapan dan juga kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar tentang kunci keberhasilan pemazmur Daud dalam meraih terobosan. Yang pertama, kunci keberhasilan pemazmur Daud dalam meraih terobosan. Mazmur 23 ayat 1. Dikatakan demikian. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Yahweh atau Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Kunci terobosan Daud yang pertama adalah Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Nah, apakah pelayanan kita menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita? Apakah kita menjadikan Yesus sebagai gembala dalam rumah tangga hidup kita? Pertanyaannya, apakah kita menjadikan Yesus sebagai gembala dalam bisnis dagang usaha kita? Apakah kita menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita? Daud menjadikan Tuhan, menjadikan Yahweh sebagai gembala dalam kehidupannya. Daud mengerti betul, Daud tidak bisa berjalan sendirian. Karena ada banyak orang yang ingin menghancurkan hidup Daud, memfitnah hidup Daud, merendahkan hidup Daud. Sehingga dia memutuskan, kalau tidak Tuhan sertai aku tidak mau berjalan. Aku butuh Tuhan sebagai gembalaku. Ada banyak serigala-serigala yang ingin menghancurkan kehidupanku. Tahukah saudara, firman Tuhan mencatat dengan jelas, hidup kita diumpamakan sama seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala, yang kapan saja kita bisa diterkam dan dimangsanya. Dan tahukah saudara, kitab suci juga mencatat bahwa lawanmu si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 kalau saya tidak salah. Lawanmu si iblis berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi kita butuh Yesus sebagai gembala. Malam hari ini saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya di Facebook, jemaat-jemaat di Facebook, mari kita jadikan Yesus sebagai gembala kita satu-satunya. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala hidup kita, maka bukan hanya terobosan yang saudara terima, bukan hanya berkat yang saudara terima, bukan hanya mujizat yang saudara akan terima, bukan hanya kesembuhan yang saudara akan terima, bukan hanya pemulihan dalam rumah tangga dan keuangan yang saudara akan terima, tetapi saudara akan diselamatkan selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita, gembala dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan dijauhkan dari yang namanya perselingkuhan. Rumah tangga kita dijauhkan dari yang namanya perzinahan. Rumah tangga kita akan dijauhkan dari yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ada masalah nggak Pak dalam rumah tangga? Ada. Ada emosi nggak dalam rumah tangga? Ada. Ada amarah nggak dalam rumah tangga? Ada. Terkadang saya suka marah sama istri saya marah sama saya. Tetapi selama Yesus yang menjadi gembala kami dalam rumah tangga kami diinsyafkan, kami diingatkan bahwa saya salah melakukan ini, istri saya salah melakukan itu, saya salah mengambil keputusan ini, dan akhirnya kami minta maaf. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai gembala kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, akhirnya rumah tangga diisi dengan keributan, rumah tangga diisi dengan caci maki, rumah tangga diisi dengan kekerasan dalam rumah tangga diisi dengan yang namanya perselingkuhan, kebohongan, dusta, munafik, dan lain sebagainya. Akhirnya rumah tangga rasanya sudah hambar, Bapak Ibu Saudara. Aduh, bagaimana Pak Pendeta ya? Mau dijalani juga udah males, nggak dijalani juga males. Ya udahlah, cerai-cerai aja lah, pisah-pisah aja. Akhirnya begitu. Akhirnya begitu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, Daud menyadari betul, waktu aku jadi raja, waktu aku sebelum menjadi raja, aku cuman gembala-gembala 3 ekor kambing domba. Kalau bukan karena Tuhan, aku nggak bisa merobek mulut singa. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak bisa mengalahkan binatang-binatang buas di hutan belantara.
Karena aku tahu yang menggembalakan aku adalah Yahweh semesta alam. Yahweh Zebaot. Tuhan semesta alam. Tuhan yang berkuasa. Dan kalau hari ini saudara menyadari, di tengah-tengah pandemik yang sedang krisis-krisisnya, Malaysia lockdown, Singapura lockdown, Filipina lockdown, Indonesia hampir lockdown. Mari jadikan Yesus sebagai gembala agung kita. Kalau kita jadikan Yesus sebagai gembala agung kita, Pak, Bu, semua yang menyaksikan siaran langsung saya, percayalah, engkau akan tetap diberkati, engkau akan tetap disertai, engkau akan tetap ditolong, engkau akan tetap disembuhkan, dan engkau akan melihat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang di Amerika yang setuju katakan amin. Yang di Inggris juga yang setuju katakan amin. Irlandia juga. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang di Irlandia yang WhatsApp saya dari Irlandia, Pak. Sama-sama katakan amin. Bangladesh yang baru bergabung, sama-sama katakan amin. Hong Kong, Taipei, sama-sama katakan amin. Yang di seluruh Indonesia sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin untuk apa? Amin untuk menjadikan Yesus sebagai gembala kita satu-satunya. Aduh, dunia makin ngeri, saudara. Dunia makin ngeri. Yang jahat makin jahat. Bayangin aja, swab antigen dipalsukan, saudara. Bahkan antigen-antigen yang bekas dijual lagi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak jadiin Yesus sebagai gembala agung kita, kita kena tipu dunia, saudara. Kita jadi korban orang-orang dunia. Di Indonesia itu, saudara, terjadi di kota Medan. Antigen yang sudah bekas, dibersihkan, dipakai lagi. Ya tentu jelas hasilnya positif lah. Dan puji Tuhan, mereka sudah ditangkap oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Saudara harus berdoa. Jadikan Yesus sebagai gembala. Artinya yang menuntun hidup kita, yang membimbing hidup kita. Kita jangan merasa hebat, kita jangan merasa jago, kita jangan merasa kaya, kita jangan merasa terkenal. Jangan merasa punya backingan. Saya punya keluarga orang kaya, pastor. Saya punya mertua kaya, pastor. Oke. Tapi kan kekayaan mertuamu nggak bisa menangkal kamu tidak terpapar virus COVID-19, kan? Halo Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal persis di depan Wisma Atlet Kemayoran. Di rumah susun Wisma Atlet Kemayoran. Selama setahun lebih, saudara. Saudara tahu Wisma Atlet itu apa? Wisma Atlet adalah penampungan pasien COVID-19, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Sampai hari ini, saya, istri, dan putri dalam perlindungan Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Kita swab, kita antigen, semua hasilnya negatif. Saya hebat? Enggak. Yesusmu hebat. Yesusku hebat. Gembala Agung kita hebat. Sama-sama katakan dengan saya harus menjadikan Yesus sebagai gembala saya. Amin. Betul, dalam pelayanan kita punya gembala. Tetapi jadikanlah Yesus sebagai gembala agung dan gembala utama dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Daud digembalakan oleh Yahweh. Hidupnya tidak terkalahkan. Dalam peperangan, sejarah peperangan Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Daud digembalakan oleh Yahweh. Dia melihat yang tidak ada menjadi ada. Dia melihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Sampai Daud berkata, siapakah kami manusia ini ya Tuhan, sampai Engkau mengingatnya dan mengindahkannya. Saudara, malam hari ini, mari kita jadikan Yesus sebagai gembala agung kita. Kunci terobosan Daud yang kedua, Bapak Ibu Saudara boleh lihat, ayat yang keempat, Mazmur 23 ayat keempat dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Siapa? Gembalanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kunci terobosan Daud yang kedua adalah Daud percaya akan penyertaan Tuhan secara penuh. Nah, repotnya hari-hari ini banyak orang gak percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup gak sih sembuhin saya? Kok saya udah ikut ibadah Pastor Verona gak sembuh-sembuh? Bukan masalah gak sembuh, saudaranya gak percaya. Saudaranya untrust with Jesus.
Hidup orang Kristen itu bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya. Daud percaya akan penyertaan Tuhan. Saudara percaya nggak saudara disertai Tuhan? Saudara mau punya kekayaan setinggi gunung lagi. Kalau saudara nggak percaya Tuhan, saudara bisa miskin loh. Saudara mau dikelilingi jenderal-jenderal lagi. Saudara mau dikelilingin bodyguard-bodyguard. Kalau saudara tidak percaya penyertaan Tuhan, saudara akan tetap merasa ketakutan, insecure. Merasa nggak aman, saudara. Tetapi kalau saudara, aku tahu, aku berjalan dengan siapa. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Bayangin, Absalom anaknya mau bunuh dia. Orang-orang di sekitar dia mau bunuh dia. Saul mau bunuh Daud. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang nggak suka sama hidup kita? Bukankah hari-hari ini banyak rumah tangga yang ngomongin juga rumah tangga kita? Bukankah hari-hari ini banyak pebisnis-pebisnis ingin menjatuhkan bisnis kita? Bukankah hari-hari ini juga banyak hamba-hamba Tuhan yang ingin menjatuhkan pelayanan kita? Tapi kalau saudara percaya Yesus yang menyertai saudara, Tuhan yang menyertai saudara, Yahweh yang menyertai saudara, orang mau fitnah kita, orang mau jatuhin kita, orang mau rendahin kita, orang mau rekayasa hidup kita, begini kek, begitu kek, begana kek. Saudara percayalah, jika Tuhan di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Amin. Amin, saudara. Orang mau ninggalin kita, ya terserahlah. Memang hidup nggak ada yang sempurna. Memang hidup kita semuanya nggak benar. Ada kesalahan, saya punya kesalahan. Tapi kalau sebentar meninggalkan, sebentar mundur. Buat saya itu kekanak-kanakan, saudara. Kecerobohan dalam menjalani keputusan hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hidup kita, kalau Tuhan yang menyertai, aman, bos. Aman. Saudara lapar, saudara tinggal bilang sama Tuhan, burung pipit di udara Tuhan pelihara, aku pun Tuhan akan beri makan. Amin. Tuhan, saya difitnah Tuhan. Saya direndahkan Tuhan. Saya dijatuhkan Tuhan. Saya direkayasa Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan beserta dengan kita, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Tuhan akan membuka pintu berkat yang baru. Tuhan akan membuka pintu-pintu pelayanan yang baru. Tuhan yang akan mengangkat hidup kita jadi kepala bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Dan selama-lamanya kita diberikan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus disertai Tuhan. Amin. Kalau kita punya berkat, punya kekayaan, punya teman pejabat, punya teman jenderal, punya teman hakim, dan sebagainya, praise the Lord. Tapi kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, nangis bombay, saudara. Kita bisa nangis. Oleh karenanya saya teringat dengan firman Tuhan yang apa kata Musa mengatakan dalam firman, Tuhan, kalau Engkau tidak beserta dengan aku tidak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin jalanku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pertanyaan besarnya, Pak, emang kalau berjalan sama Tuhan nggak ada masalah? Ada. Musa punya masalah nggak? Ada. Depan laut terberau, belakang tentara Mesir, kanan kiri padang belantara. Nah, bagaimana saudara? Tapi Musa percaya, Tuhan yang menyertaiku, Tuhan yang besertaku akan membuat mujizat. Apa yang terjadi? Laut terberau, terbelah menjadi dua. Bangsa Israel jalan dengan diapit air laut kanan dan kiri. Ada masalah nggak? Ada, pasti ada. Tetapi selama Tuhan yang menyertai keluarga kita, selama Tuhan yang menyertai pernikahan kita, selama Tuhan yang menyertai sekolah kita, buat teman-teman yang merantau di Singapura, di Manado, di mana-mana saudara merantau, selama Tuhan yang menyertai saudara, saudara tidak akan seperti orang yang meminta-minta. Saudara dipelihara oleh Tuhan, saudara dijamin oleh Tuhan, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Dalam hidup orang Kristen yang paling penting adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan menyertai.
Daud pede sekali, saudara. Dia confident sekali. Sekalipun aku jalan dalam lembah bayang-bayang kematian, the death of shadow, aku nggak takut. Karena gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Sekalipun ada 1.000 orang memfitnah hidup saya, hidup saudara. Sekalipun ada 10.000 orang yang gak suka sama usaha kita, gak suka sama bisnis kita, gak suka sama pelayanan kita, kita disumpahin, kita dikutukin, kita dimaki-maki. Biar mampus lo hidup lo, biar bangkrut usaha lo, biar hancur rumah tangga lo, biar hancur pelayanan lo. Orang boleh ngutukin kita, kalau Yesus beserta kita, semuanya tidak akan terjadi, saudara. Justru sebaliknya, kita akan diberkati, rumah tangga kita akan penuh rahmat, pelayanan kita akan berhasil, pekerjaan bisnis kita akan diangkat oleh Tuhan, dan apa saja yang kita kerjakan, Yesus pasti buat berhasil, karena kita menyadari, we never walk alone, karena ada Yesus yang menyertai hidup kita sebagai gembala agung dalam hidup kita setiap hari. Amin. Terserah ada orang mau ngomong apa tentang kita. Kita nggak usah sibuk sama mulut orang lain. Kalau orang ngomongin kita, bodoh amat. Itu ada yang lagi ngetren di TikTok ya. Lagunya gue bodoh amat. Lo ngomongin gue bodoh amat. Tapi itu kan orang dunia. Kalau kita diomongin sama orang, ya udah nggak apa-apa. Kalau saya punya salah, saya minta maaf. It's okay. Karena saya bukan makhluk sempurna. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita akan melihat terobosan demi terobosan. Yang ketiga, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Kunci terobosan yang ketiga yang Daud alami. Daud memiliki pengurapan Tuhan. Apa sih Pak artinya diurapi? Dikhususkan, dipisahkan. Dari apa? Dari kebanyakan orang. Makanya anak Tuhan itu disebut minoritas. Dipisahkan. Maka Yesus bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Diurapi, dikhususkan. Daud memiliki pengurapan. Kenapa minyak biasa ini bisa menyembuhkan tulang yang bengkok? Mengapa minyak yang biasa ini bisa mengeluarkan mium? Bisa menghancurkan mium keluar dari kemaluan. Mengapa minyak ini bisa menyembuhkan mata yang rabun? Karena minyak ini didoakan, diurapi, dikhususkan, sudah tidak lagi menjadi minyak biasa, melainkan minyak yang penuh dengan kuasa. Demikian juga dengan hidup Daud. Hidup Daud memiliki pengurapan Tuhan. Waktu saudara diurapi Tuhan, waktu rumah saudara diurapi Tuhan, tubuh saudara diurapi Tuhan, saudara dikhususkan, saudara milik Tuhan. Setan gak bisa macem-macem. Orang yang diurapi Tuhan, iblis gak bisa macem-macem. Sama-sama katakan dengan saya, setan gak bisa macem-macem atas hidup saya. Iblis gak bisa macem-macem sama hidup saya. Karena saya diurapi Tuhan. Makanya nanti ketika kita doa minyak urapan, urapi diri saudara sendiri dengan tanda salib. Oleskan minyak ini. Saya milik Tuhan, saya diurapi. Saudara udah milik Tuhan. Saudara mau disantet, mau diguna-guna, nggak bisa karena ada Yesus di dalam diri kita. Nggak bisa, saudara. Kuasa Tuhan itu hebat. Kuasa Yesus itu lebih hebat daripada ilmu hitam, ilmu putih, ilmu hijau. Kuasa Yesus itu berkuasa. Bahkan setan-setan juga tahu siapa Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa, saudara. Saya ngomong ini bukannya sombong, tapi saya menyaksikan betapa besar Yesus dalam hidup kita. Betapa berkuasanya Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, setan tidak berkuasa atas hidup kita. Ilmu hitam tidak berkuasa atas hidup kita. Ilmu sihir tidak berkuasa atas hidup kita. Karena ada kuasa darah Yesus, urapan Yesus dalam hidup kita. Amin. Daud memiliki pengurapan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, kunci keberhasilan pemazmur Daud dalam meraih terobosan. Mazmur Daud pasal 23
ayat 6 dikatakan demikian. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kunci yang keempat Daud mengalami terobosan adalah Daud memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Kaya boleh nggak? Boleh sekali. Orang Kristen harus kaya. Tapi tolong please hatinya jangan melekat di kekayaan dan di harta. Firman berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu pun juga berada. Daud tidak melekatkan hatinya kepada tahtanya. Daud tidak melekatkan hatinya kepada kekuasaannya. Daud tidak melekatkan dirinya dengan pemerintahan, dengan kehebatannya. Tapi Daud merindukan rumah Tuhan. Daud merindukan bait kediaman Yahweh. Daud merindukan bait Elohim. Dia hatinya selalu melekat kepada Tuhan, sehingga dia berkata, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini, siapapun kita mau pelayan Tuhan kah, mau jemaat Tuhan kah, mau pendeta kah, mau gembala kah, tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan mengajari. Mari kita melekat kepada Yesus. Mari kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita punya mobil mewah, punya kedudukan, punya pangkat, punya nama baik, jangan melekat dengan hal-hal tersebut. Tetapi melekatlah dengan Yesus. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun yang saya posting di Instagram saya, di Facebook saya, semuanya it's all about Jesus. Orang sembuh, terima kasih Yesus. Saya tidak terikat dengan mujizatnya. Saya nggak tertarik dengan mujizatnya. Karena mujizat tanpa Yesus adalah sebuah kesesatan, saudara. Karena dukun juga bisa buat mujizat. Setan juga bisa buat mujizat. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah dalam mujizat itu ada Yesusnya. Amin. Apapun saya diberkati, saya selalu bilang, thanks Lord Jesus. It's all about Jesus Christ's name. Melekat dengan Tuhan, diberkati, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada 1.300 mujizat terjadi di Instagram. Saudara bisa cek di Instagram Pastor Verona Official. Instagram Verona Pastor Official. Dan mulai minggu depan pasti dimasukin Instagram kesaksian ya, Jesus Counseling Center. Saudara baca, semua aku tulis tentang kebaikan nama Yesus. Hatiku melekat kepada Yesus. Hatiku nggak mau melekat kepada mujizat. Karena setan, sekali lagi, setan, iblis bisa buat mujizat. Dukun bisa buat mujizat. Tapi mujizat tanpa Yesus adalah kesesatan. Mujizat tanpa Yesus adalah suatu keliaran. Mujizat tanpa Yesus adalah kesia-siaan. Yang paling penting dan paling utama dalam hidup kekristenan, hati kita harus melekat kepada Yesus Kristus, bukan kepada mujizat. Bukan berarti mujizat nggak penting, kita butuh mujizat. Tapi lebih daripada itu, we need Jesus so much. As a Savior, as a source of blessing, and everything. Sebagai pusat berkat, sumber berkat, sebagai penyelamat, kita butuh Yesus. Lekatkan diri kita. Jangan mentang-mentang kita udah kaya, mentang-mentang kita udah berhasil, mentang-mentang kita udah menikah, kita lupa sama Yesus. Kita mikirin suami kita aja, kita mikirin istri kita aja, kita mikirin anak kita aja. Waktu belum punya anak, kita dekat sama Tuhan. Tuhan, doain dong supaya saya punya anak. Waktu udah punya anak, kita lupa Tuhan. Daud sebelum jadi gembala dan setelah jadi gembala, setelah jadi raja, hatinya melekat sama Tuhan. Sampai dia berkata, Tuhan inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hidupku, supaya kehidupan berjalan senantiasa. Hatinya melekat kepada Tuhan. Ayub hatinya melekat sama Tuhan. Nuh hatinya melekat dengan Tuhan. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Yeremia katakan, diberkatilah orang yang
mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang hatinya melekat pada Tuhan. Waktu orang yang hatinya melekat sama Tuhan, ketika dia sakit, dia tinggal bilang, oleh bilur-bilurmu Tuhan, aku sakit, aku sembuh, lumpuh akan berjalan, tuli akan mendengar, bisu berkata-kata, buta akan melihat. Amin. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini di seri ke-21 menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan.